Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut berbicara, Wong Desa yang punya suara, ya walaupun suaranya sumbang, mungkin nggak ada yang dengar, tapi ya minimal saya ikut berbicara ya, dengan menyampaikan pendapat, ya tentunya pendapat Wong Desa. Para sedulur, beberapa hari ini Indonesia disibukkan dengan permasalahan hasil pemilu ya. Padahal untuk per hari ini, saya ngomong ini, hasil pemilu belum diumumkan, tapi mereka sudah ribut mengatakan curang ya. Ya, quick count itu sebenarnya hitungan apa ya, sementara sebenarnya. Yang nanti dipakaikan real count ya. Mereka selalu mengatakan bahwa quick count itu kurang efektif. Bahkan ada yang mengatakan itu rekayasa, ada yang mengatakan itu tidak benar. Tapi kenapa kok mereka percaya gitu loh, kalau hitungan itu benar? Kalau hitungan sementara quick count kan Pak Prabowo yang 02 ya yang menangkan satu putaran, karena 50 lebih ya, sudah 56, 57 ke 58 mungkin kemarin itu. Ya anehnya itu ya itu belum diumumkan tapi sudah ribut curang. Ya mungkin mereka kecewa dari hasil kok tidak sesuai dengan perjuangan mereka, mungkin seperti itu. Tetapi ya sekali lagi bahwa kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Begitu pula sudah ribut Pak Ganjar menyampaikan atau mengusulkan untuk hak angket. Ya, sebenarnya kalau menurut pengamat ya, Pak Ganjar itu nggak punya hak untuk mengatakan hak angket, mengajak angket, karena hak angket itu adalah hak dari DPR, bukan dari Ganjar. Ganjar bukan siapa-siapa. Tapi ya seharusnya Pak Ganjar itu menemui Ibu Puan, karena Ibu Puan adalah ketua DPR, membahas itu. Kemudian Mbak Puan lah yang berjuang di depan sebagai garda terdepan. Tapi faktanya kemarin hari apa itu ya, pas ada sidang, Mbak Puan Maharani tidak ada, Caimin juga sebagai wakil DPR juga tidak ada. Nah, bagaimana gitu loh, mereka tidak teriak hak angket, tapi ketika hak angket sedang digelar, mereka nggak hadir. Padahal dari pihak PKS itu sangat menginginkan dorongan dari PDI Perjuangan, karena kalau cuma mereka suaranya nggak kuat. Kalau PDI Perjuangan tampil di depan itu kemungkinan kuat gitu loh. Tapi faktanya Puan Maharani tidak hadir. Ya, dengar dia lagi di mana ya, di Paris apa di mana gitu. Bahkan Ibu Puan melayangkan surat yang dibacakan oleh wakil ketua DPR. Isi dari surat tersebut intinya bahwa ketika kita ikut berkontestasi itu harus siap menang dan siap kalah katanya. Nanti kan sama saja menampar Mas Ganjar gitu loh. Saya juga aneh, kenapa kok nggak sinkron mereka gitu. Dari sini saja sudah bisa kita tebak ya, sudah bisa kita raba bahwa sebenarnya PD Perjuangan itu nggak kompak gitu. Terus dari PKB wakilnya itu ya mengatakan bahwa yang perempuan itu siapa namanya itu, malas saya juga ngeliatnya, mengatakan bahwa pemilu 2024 ini yang terburuk, yang paling jelek lah gitu. Ya kalau memang kalah ya nggak usah
menjelek-jelekan seperti itulah, sama aja itu menghina masyarakat terutama di daerah ya, di daerah saya, di daerah Lampung itu happy aja kok, nggak ada masalah ya. Dan ini fakta ya, begitu habis coblosan itu saya melihat di kampung saya itu memang 02 yang di atas gitu loh. Dari hampir 200 orang itu 02 itu 100 lebih. Sementara sisanya itu dibagi sama 01, 03 itu loh. Kemudian saya juga sorenya jalan-jalan ke kampung-kampung sebelah, ke TPS yang lain gitu ya, melihat informasi semua 02 itu ya. Kemudian saya telepon saudara saya yang ada di Kediri ya, bagaimana di tempat sana 02, dia pun jalan-jalan ke TPS kampung-kampung lain sama 02. Kemudian saya juga telepon saudara saya di Batam ya, saya minta informasi bagaimana di sana. Di tempat saudara saya itu pun 02. Bahkan di TPS di sekitar situ pun 02. Nah bagaimana coba? Kemudian saya telepon juga saudara saya di Cilacap, bagaimana? Sama juga 02 di sana. Saya telepon juga saudara saya di Kalimantan, bagaimana kabarnya kan tentang pemilu ini 02. Nah bagaimana itulah? Ini kan fakta. Survei kecil saya ini sudah menunjukkan bahwa memang di mana-mana itu 02 gitu loh untuk 2024 ini gitu loh. Kok di atas ribut curang. Kalau memang ada kecurangan itu nanti setelah pengumuman nggak terima, bawa ke Bawaslu, bawa ke MK, itu sudah ada jalurnya. Tapi mereka nggak menggerakkan massa di jalan. Di Jakarta ya, prosedulur, saya kan kerja di Jakarta. Beberapa hari yang lalu tuh sebelum puasa, tiap hari demo, bikin macet jalan, ada yang bakar ban di jalan. Itu bagaimana itu loh? Bakar ban itu kan aspal itu kan rusak, bolong kan gitu. Tuntutannya apa? Turunkan Jokowi. Ini kan gak nyambung kalau kita pakai akal waras ya. Yang ikut kontestasi itu Prabowo, Anies, Pak Ganjar. Kok yang mau diturunkan Jokowi? Nah, ini bagaimana gitu? Coba kita ingat-ingat kembali ya, kalau Anda sering nonton TV. Pak Jokowi dari awal tuh nggak pernah mengatakan dukung 02, dukung anak saya, nggak pernah. Bahkan dia ada wartawan yang bertanya, saya mendengar sendiri, saya nonton TV sendiri itu lihat, ketika pasangan ini orang baik, terserah mau pilih yang mana. Jadi Pak Jokowi nggak pernah dari awal tuh mengatakan pilih A, pilih B, nggak pernah. Tapi dituduh yang katanya ikut cawe-cawe, ikut begini. Malah kok kalau memang ada kecurangan pemilu ya KPU itulah yang diserang gitu loh. Ya kok nyerangnya Pak Jokowi ini kan gimana gitu loh. Kalau saya melihat wajah-wajah orang-orang yang demo itu ya, itu wajah-wajah lama sebenarnya, wajah-wajah demo 212 itu gitu loh. Ya saya nggak mengatakan itu FPI, saya nggak mengatakan itu PKS, tapi yang jelas mereka yang kalah itu orang-orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi dari awal. Makanya dia menggunakan momen ini untuk mendemo menurunkan Jokowi. Ini kan udah salah sasaran sebenarnya kalau kita mau mikir ya. Tapi kalau orang-orang itu memang ya pada nggak mikir menurut saya. Kemudian saya sangat miris gitu loh, apalagi pada teman-teman saya yang sama-sama bekerja. Lah kerja susah, kerja payah lah kok ikut mikirin angket, bahas angket. Ya emang orang-orang ini ya itu memang mendukung 01 sama 03 gitu loh, ikut nggak terima gitu. Tapi kan saya pikir ya Allah,
Sudahlah gitu loh, kerja aja, mikir pekerjaannya, kerjaan banyak, badan payah, capek, ini kok ikut ngurusin angket. Saya ketawa aja dalam hati, aduh ini orang pikir saya ini biasa baca-baca itu, baca-baca pendemo gitu. Tapi ya apa ya, kita memang memiliki kebebasan ya untuk itu ya, untuk mau demo mau tidak setuju, tapi kan ada caranya, ada jalannya. Dan hak angket ini yang digelar di DPR ini, kalau menurut Profesor Yusril, itu sebenarnya mengangkat diri sendiri gitu. Bahasa kasarnya itu menampar muka sendiri. Kenapa? Karena kalau hak angket ini goal digelar ya, walaupun kemarin itu bisa dikatakan nggak goal ya, dan tuduhannya adalah pemerintah lagi, Jokowi lagi yang menggembosi katanya. Ya mereka percaya gitu loh. Tapi kalau orang yang bernalar ya, itu bukan digembosi, gembos dengan sendirinya. Karena masing-masing partai itu ada kepentingan selain PKS ya. Kalau PKS emang pekeh menurunkan Jokowi pokoknya ya, karena ada mungkin nggak tahu dendam pribadi bagaimana ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang demo itu juga ada oknum HTI ya, organisasi yang dibubarkan pemerintah, ada FPI juga, oknum FPI yang dibubarkan juga pemerintah. Jadi mereka tuh dendam gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya menggulingkan Jokowi, tujuannya itu dia masuk ke momen ini itu loh. Jadi sekali lagi bahwa angket itu, hak angket di DPR itu bukan digembosi, gembos dengan sendirinya. Karena ada partai-partai seperti Nasdem, PKB itu, coba aja kita lihat nanti, mereka tuh ya pengen merapat ke Prabowo sebenarnya. Kalau emang Prabowo nanti benar-benar diumumkan menang ya 02, pengen merapat ke sana gitu loh. Makanya dia setengah hati mengeluarkan hak angket ini. Dan sekali lagi ya, menurut Profesor Yusril, bahwa ini sebagai menampar muka sendiri. Kenapa? Karena hak angket ini akan mengupas kecurangan-kecurangan. Nah, salah satu kecurangan itu adalah suap. Suap itu pun curang, masuk kategori kecurangan suap itu. Nah, kita tahu hampir ya sebenarnya saya mau mengatakan semua, cuman kayaknya kok nggak pas ya. Ya hampir lah, jelas ya kita pakai hampir semua caleg itu nyuap, memberi kaos, memberi kalender, memberi minyak goreng. Kemudian ada serangan pacar yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang ngasih sarung. Di daerah-daerah itu Pak, bahkan saya pun dapat, jujur saya dapat minyak goreng, saya dapat 50.000. Ya saya nggak minta mereka datang kok, bawa stiker kecil. Ya minta tolong ini begini. Terus saya dikasih 50.000, dikasih duit masa nggak mau? Saya nggak minta, ya saya terima, itu fakta. Dan di kampung-kampung, bukan cuma kampung saya, semua itu caleg-caleg itu begitu. Bahkan ada yang 100.000, dia memberi 100.000 asalkan mendapatkan nilai sekian, misalkan 50 orang gitu ya. Di kampung itu bisa meluluskan 50 orang, maka 50 orang itu akan dikasih 100.000-an. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ini diusut tuntas ya, hak angket ini mengenai kecurangan, maka semua caleg-caleg di Indonesia ya, jangan semua ya, hampir semua caleg di Indonesia, sebenarnya semua ya, itu nyuap masyarakat, walaupun hanya selembar kalender, walaupun hanya satu kaos, itu sudah masuk kategori suap. Maka semua caleg di Indonesia itu gagal kalau hak angket ini jadi digulirkan gitu ya, gol gitu. Maka semua caleg itu gagal. Karena apa? Mereka nyuap. Nah, begitu pula anggota DPR yang sekarang sedang bekerja ini. Dulu di 2019, apakah mereka melakukan yang sama? Sama.
mereka penyuap juga. Nah, ini kan berarti nggak sah juga anggota DPR yang sedang menggelar angket. Nah, gimana coba? Apakah nampar muka sendiri? Itu kata apa? Saya setuju dengan Profesor Yusril ya. Makanya sekali lagi bahwa ya saya menghimbau kepada masyarakat ya, sudahlah kita ikuti jalannya hitungan ini gitu, nggak usah pakai curang, nggak usah pakai ribut ya. Karena kita akan capek sendiri gitu. Orang-orang yang sakit hati itu apapun akan dia lakukan karena namanya orang sakit kan. Kalau kita ngomong gitu orang sakit bagaimana? Seharusnya mereka tuh memberi contoh kepada masyarakat bahwa harus siap menang siap kalah, kata Puan Maharani itu. Jangan kalah marah, minta pemilu ulang, ada kecurangan, ini kan repot. Oke, Sedulur, ya saya menghimbau ya, marilah kita rukun kembali gitu. Jangan ada keributan. Kalau memang orang-orang sakit hati itu yang demo-demo itu, saya tahu kok ya, banyak pengamat ya mengatakan itu tuh orang sakit hati dari dulu. Itu adalah ormas-ormas yang dulu dibubarkan oleh pemerintah. Mereka sakit hati. Ya kenapa mereka dibubarkan? Karena mereka sudah apa ya, melanggar undang-undang. Mereka tidak mau mengakui Pancasila. Ini bagaimana gitu loh? Negara kita negara Pancasila, mereka nggak mengakui. Makanya ya udahlah, habisi aja, sikat aja gitu orang model-model begitu itu. Gak ada gunanya di Indonesia, buat apa gitu. Para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini dan waktu kita sambung kembali. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung oleh ucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.